Halo sahabat Foodies, selamat sore, selamat datang di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Program ini kami dedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal, saya Sabila yang akan menemani sahabat Foodies di kegiatan sore ini. Nah, sahabat Foodies simak terus acaranya sampai selesai ya, karena materi sore ini menarik banget. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber dari brand kuliner asal Bogor. Nah, brand kuliner ini menjadi salah satu brand yang memiliki keunggulan, yaitu mempunyai bahan baku yang diolah sendiri nih. Nah, wah, kira-kira brand apa ya? Nah, pasti pada penasaran banget. Tapi di sini saya mau infoin dulu buat sahabat Foodies, bisa share acara sore ini dengan cara screenshot lalu upload ke story masing-masing dan tag ke foodies @foodies.id. Nah, karena nanti akan ada promo spesial untuk sahabat Foodies yang join sampai akhir acara. Oke, sebelum kita panggil narasumber hari ini, saya minta izin menyampaikan sedikit informasi mengenai Foodies. Foodies Academy belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner yang mempunyai visi changing people life through F&B education. Ayo gabung dengan lebih dari 100.000 teman-teman yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Nah, kunjungi juga channel telegramnya Foodies di Foodies di t.me/foodies.id yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Foodies karena sudah ada 1.000 lebih video edukasi bisnis kuliner yang bisa diakses secara gratis. Oke, untuk sahabat Foodies yang mau bertanya, boleh sampaikan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah. Oke, sambil saya tes nih ya, suara saya udah kedengaran belum nih sahabat Foodies? Ya, udah kedengaran. Nah, sahabat Foodies, karena tadi di awal kita udah spill nih ya, kita bakal ngobrol sama tim dari brand kuliner asal Bogor. Beliau adalah marketing and sales manager dari Susu Bo Darmi. Gitu. Sore ini kita akan sharing mengenai brand identity and its impact. Gitu. Oke, sahabat Foodies semua, boleh keluarin catatannya nih, karena materi yang ngebahas penting banget nih, hal-hal yang penting banget, jadi wajib dicatat gitu. Dan materi ini bisa langsung dipraktekin oleh sahabat Foodies setelah acara ini. Oke, biar gak penasaran lagi, saya coba invite narasumbernya ya. Nah, mungkin sambil nunggu saya invite, sahabat Foodies boleh kenalan dong di kolom komentar. Sahabat Foodies dari daerah mana aja, dan mungkin kalau misalnya punya brand kuliner, bisa disebutin brand kulinernya apa. Oke, sebentar ya. Nah, udah ada nih Mas Novalnya. Oke. Halo, Halo Mas Noval, gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, Oke Mas Noval nih, makasih sebelumnya udah nyempetin waktunya buat sharing bareng sahabat Foodies di sini ya. Mudah-mudahan nanti ilmu yang bisa disampaikan sama Mas Noval bisa berguna buat sahabat Foodies semua di sini. Oke, amin. sebelum uh, ke sebelum ngebahas inti dari live ini ya gitu ya, kita mau ngebahas brand identity, Mas Noval brand identity. Nah, paling mau minta dijelaskan dulu nih Mas Noval itu di Susu Bodarmi sebagai apa dan kegiatan sehari-harinya gimana nih Mas Noval? Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore teman-teman Foodies. Perkenalkan, nama saya Naufal Maulana. Saya sebagai marketing and sales manager di Susu Bodarmi. Gitu. Dan apa aja aktivitasnya itu banyaknya lebih ke memantau performance campaign, memastikan value yang disampaikan oleh perusahaan ke audiens atau ke target market itu sesuai, kurang lebih sih berkaitan dengan value dan bagaimana mengkomunikasikan value tersebut ke audiens atau ke target market gitu kali ya.
Oke, sip. Berarti Mas Noval mau apa ya? Tugasnya tuh emang full marketing banget ya, mulai dari kampanye sampai ya tadi ya seperti menyampaikan value yang ada di susu Mbok Darmi ini bisa nyampe gitu ya ke customer. Betul. Oke, Mas Nova mau nanya nih, dari tadi penasaran banget, kalau susu Bodarmi ini udah berapa lama sih berjalan dan sekarang tuh udah punya berapa outlet? Oke, kalau untuk susu Bodarmi per tahun ini di tahun 2023 itu kurang lebih sudah 10 tahun. Jadi dari tahun 2013 dan akhir tahun 2023 ini kita alhamdulillah sudah hampir mencapai 70 outlet gitu, dan dengan pengelolaan internal, pengelolaan sendiri sebanyak 70 outlet. Jadi ya doain aja tahun depan bisa sampai ke 100 outlet ya. Wah, saya baru tahu loh Mas Nova ternyata susu Bodarmi ini udah 10 tahun dan wah outletnya udah banyak banget. Yes, Mungkin di Jabodetabek kita 70 outlet di Jabodetabek. wah, keren nih Mas Noval. Pasti menarik banget apa yang disampaikan Mas Noval. Karena susu Bodarmi ini udah sukses. Ternyata udah punya 70 outlet gitu. Nah, Mas Noval kalau nggak salah nih outlet pertama susu Mbok Darmi ini di kantin kampus IPB. Ya, Mas, Betul. betul? Betul. Nah, boleh diceritain singkat aja Mas, awal mula owner mendirikan susu Mbok Darmi. Jadi apa yang disampaikan sama owner sama kita di tim bahwa perjalanan awalnya tuh memang berawal dari kampus. Itu karena beliau Pak Doni Doni Pratama itu basicnya di IPB di pertanakan gitu. Jadi karena juga pada saat itu di IPB apa namanya ada kantin, dan kantinnya itu juga diberikan keleluasaan kepada mahasiswanya untuk bisa berjualan tanpa bayar sewa, ada lapaknya gitu ya. Awalnya sesimpel itu gitu ya. Terus juga melihat ada apa namanya kesenjangan harga gitu ya dari hulu ke hilir, sementara petani ternyata mendapatkan harga yang lebih rendah gitu-gitu sih. Jadi dari keresahan itu kayaknya susu Bodarmi di awalnya mungkin bisa nih membantu sesederhana petani dan berjualan ke area sekitar di kampus gitu kurang lebih. Jadi itu dimulai di tahun 2013. Oh, wah, keren banget berawal dari kantin ya Mas. Sekarang udah punya Betul. keren-keren. Nah, Mas, pasti ya kesuksesan dari susu Bodarmi ini tuh gak lepas dari brand identity-nya yang kuat ya. Nah, bicara soal brand identity nih Mas ya, susu Bodarmi ini juga yang kami lihat kan udah mengimplementasikan brand identity seperti misalnya kayak logo brand gitu ya, panggilan untuk customer, sampai ke ada maskotnya juga ya Mas, kalau nggak salah. Ya benar ya. Benar ya. Nah, Mas Nopal gimana sih cara bangun brand identity yang bisa kuat gitu ya di customer gitu, di benaknya customer, sehingga susu Darmi ini bisa bisa bersaing gitu ya di pasar, jadi bisa ada diferensiasi lah sama brand lainnya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya gimana cara implementasi brand identity sendiri? Yang pertama, kita mengacu pada brand goals-nya dulu gitu ya. Tujuan dari brand ini apa? Dan kita memang dengan nama Susu Mbok Darmi, kita ingin bisa mengkomunikasikan bahwa brand lokal itu punya kompetensi loh. Brand lokal itu juga bisa besar. Jadi memang kita memperkuat identity lokal pride-nya gitu dengan kasih nama Susu Mbok Darmi. Karena di tahun 2013 itu eranya banyak mungkin pakai nama-nama yang kekinian ya, yang lebih ke bahasa Inggris, itu ke barat-baratan. Nah, kita coba berangkat dari Susu Mbok Darmi sendiri. Nah, bagaimana cara implementasinya? Lebih ke fokusnya sebenarnya kata kuncinya adalah brand relevansi. Jadi gimana caranya di setiap zaman, apalagi Susu Mbok Darmi sudah selama 10 tahun, mau nggak mau kita mengejar sebuah relevansi. Mungkin di 2013 dan di 2023 sangat-sangat berbeda gitu ya. Jadi tadi kita juga punya panggilan kesayangan untuk konsumennya Susu Mbok Darmi itu Cucu Simbo. Dan untuk tim di internal Susu Mbok Darmi dari Deirusta sampai ke tim di dalamnya itu kita panggil ponakan Simbo. Nah, satu lagi yang baru kita create di tahun ini berkaitan sama sapinya Mbok, kita namanya kemarin juga
apa namanya, bikin engagement story gitu ya, tanya langsung ke cucu-cucu Simbonya, kira-kira ini kita namain apa ya. Dari polling berjalan kurang lebih 1 minggu, akhirnya ketemulah namanya Pibo. Pibo itu jadi sapi Embo gitu. Jadi memang kita coba munculkan icon ataupun maskot gitu ya, untuk bisa mendekat gitu, dan konsumen bisa merasakan tuh cucu-cucu kesayangan Simbo ini bisa ngerasain kehadirannya, eksistensinya, dengan mencoba menghumanisasi brandnya gitu. Apalagi kita juga punya tagline, memang mungkin agak sedikit nyentil gitu ya, sehatkan tubuhmu dengan susuku. Itu juga jadi salah satu awareness dan juga attraction yang sangat membantu untuk bisa masuk, bikin kita tuh jadi top of mind-nya ke audience, khususnya untuk di minuman pasteurized milk ready to go gitu. Jadi secara positioning memang kita coba create ke arah sana gitu. Oh, oke. Pantes aja nih Mas, susu buah darmi ini nempel banget ya di benak customer, soalnya emang ngebangun engagement di sosial medianya juga emang serat gitu ya. Yes. Sampai mikirin nama buat maskotnya itu pun emang dari para customer ya Mas. Iya, betul. Oke nih, Mas, gimana sih ya Mas, buat teman-teman foodpreneurs mungkin ya yang baru mulai usaha nih, gimana sih Mas cara melibatkan customer dalam proses pembentukan brand identity ini? Misalnya kan tadi kalau dari yang tadi udah dijelasin sama Mas Naufal itu ada dari sosial media, polling sosial media ya. Nah mungkin ada lagi nggak sih, atau misalnya ada acara khusus yang emang buat gathering customer misalnya atau apapun, apakah ada nggak Mas? Oke, salah satu cara kita untuk bisa mendekat ke market hari ini juga di tahun 2023, kita bikin community marketing. Memang community marketing engagement, yang mana memang kita belum menciptakan komunitas sendiri, tapi kita coba tap in, support setiap community, dari mulai olahraga, music, art gitu ya, kita coba tap in ke acara-acara yang kita relevan dan juga kita support gitu. Kita membangun juga kolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal yang juga pasti itu bagian dari cucu kesayangannya Simbo. Jadi harapannya balik lagi tadi, dengan coba relevan, dengan coba mendekat ke market gitu ya, lebih banyak ngobrol dan lebih banyak dengerin apa sih sebenarnya needs and want-nya gitu. Apa sih yang buat mereka tuh pengen beli gitu. Kenapa pengen beli susu Bodarmi? Oh, salah satunya adalah mudah dijangkau di mana-mana. Kemudian juga affordable karena kita punya cup yang cukup besar gitu ya, yang bisa dinikmati dan harganya tuh masih di bawah 20.000. Jadi dari pendekatan itu kita juga coba fokusnya sebenarnya coba menyelesaikan permasalahan apa yang ada di audiens atau di target market, coba kita provide, coba kita sediakan dalam bentuk service dan juga produk, ataupun sebenarnya cara komunikasi yang sesuai juga dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh audiensnya gitu. Oke. Ini makin banyak nih Mas insight-insight baru ya. Pasti sahabat foodies juga sama nih. Oke Mas. Nah Mas, bicara soal brand identity lagi nih. Kalau misalnya melalui sosial media itu ya Mas, melalui platform media sosial apa nih yang biasanya digunain? Bagaimana nih treatment kepada customer di setiap channelnya? Jadi dari susu Bodarmi ini tuh apa cuman Instagram yang dipakai, atau misalnya ada channel-channel lain yang digunakan untuk engage gitu ya ke customernya? Oke, untuk channel yang digunakan oleh kita, sebenarnya kita gunain beberapa platform, cuman yang kita coba fokuskan di website juga kita ada, di sosial media, khususnya kalau di sosial media di Instagram sama di akun yang satu lagi tuh, itu di TokTok ya. Jadi di akun Instagram juga kita komunikasikan berkaitan dengan gimana sih sebenarnya proses yang dilakukan sama susu Bodarmi, ngobrolin tentang produknya, ngobrolin tentang servisnya, ngobrolin tentang lokasinya ada di mana, itu ada di akunnya Instagramnya akun sosial medianya Instagram dari susu Bodarmi. Tapi di akun yang satu lagi
itu kita lebih banyak komunikasiin berkaitan dengan employee branding gitu. Jadi di kantor tuh kita ngapain aja sih gitu ya. Kita tuh nggak cuman kerja loh, kadang-kadang juga banyaknya malah mainnya kayaknya deh gitu. Jadi keseharian kalau di positioningnya di sana tuh di platform satu lagi itu ceritain keseharian ponakan Simbo tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak dari mulai kalau lagi open booth tuh apa aja sih preparationnya, oh ada yang sampai tidur sampai di booth nungguin booth gitu, ataupun juga di kantor kayak gimana yang ulang tahun itu juga untuk bisa membangun kesan gitu ya di audiensnya kita, khususnya karena sebenarnya kita pengen komunikasiin ini loh di modern itu kayak gini loh kerjanya seseru ini gitu. Dan juga kelihatan di tim kita kan memang masih muda-muda gitu ya, jadi lebih energik, lebih seru, dan harapannya itu bisa dua platform itu bisa punya relevansi yang sama gitu ya di platform yang berbeda, karena tadi di platform yang sebelah mungkin lebih banyak Gen Z-nya, banyak usia 21-nya gitu. Gimana cara approach dan komunikasinya juga berbeda. Jadi kita coba fokusin itu sesuai dengan cara komunikasinya, sesuai dengan audiensnya seperti apa gitu di setiap platformnya. Jadi kita punya dua cara yang beda di Instagram dan di akun sebelahnya gitu. Oke, jadi dua cara yang berbeda di Instagram dan TikTok. Kalau Instagram tuh lebih kayak formal branding gitu ya, Mas? Betul gitu. Nah, kalau misalnya di TikTok tuh lebih ke engage-nya tuh dari back office-nya gitu ya, Mas? Betul. Kita Gimana memang? sebutnya ponakan Simbo gitu. Oh, ponakan Simbo. Ya. Oke. Oke. Nah, Mas, kalau misalnya di sosial media itu tentunya ada impact ya yang diberikan dari apa yang kita lakuin di sosial media, ada impact-nya gitu ya. Nah, mau nanya nih Mas terkait impact gitu ya dari semua channel yang digunakan kepada brand susu Mbok Darmi ini, impact-nya seperti apa? Oke, saat ini yang pasti kemarin pun kita baru melakukan research ya dengan third party untuk tahu terkait dengan brand health kita, terus nilai NPS-nya, Net Promoting Score-nya seperti apa, untuk juga bisa memvalidasi kira-kira minimal apa sih gitu ya. Fokusnya balik lagi tadi listen to your customer gitu, dengerin apa yang mereka butuhkan, apa yang persepsi mereka terhadap kita tuh seperti apa, itu fokusnya. Jadi bagaimana impact-nya? Alhamdulillah, karena kita juga berdikari ya, berdiri di kaki sendiri, maksudnya membangun 70 outlet lagi kami bersama tim gitu ya, membangun 70 outlet itu dengan menggunakan profitabilitas yang ada di dalam perusahaan. Jadi mau nggak mau kita memaksa bahwa setiap gubuk gitu ya, setiap gubuk ataupun outlet-outlet kita itu harus dan pasti gitu ya menyumbangkan profitabilitas terhadap perusahaan. Dan harapannya tadi mau nggak mau kan perusahaan pengen growth gitu, bukan hanya tentang numbers-nya tapi berkaitan sama impact dari perusahaan sendiri maupun ke social impact, karena juga kita produk yang kita hasilkan itu disupport dari peternak dan juga petani lokal. Jadi nggak cuman keberadaan Mbok Darmi ini, bukan susu Mbok Darmi ini bukan hanya untuk kita saja, tim internalnya kurang lebih di 200-an orang, tapi juga berdampak untuk orang-orang sekitarnya, khususnya tadi memang value-nya di awal bikin susu Mbok Darmi, Mbak Doni, itu di awal pengen masih dampak dan memberikan manfaat sama khususnya petani dan juga peternak gitu. Oke. Wah, menarik banget nih Mas. Jadi impact-nya tuh pingin kerasa sama semua yang semua stakeholder. Ya, nah mungkin ini bisa jadi pelajaran juga nih buat para food brands yang mau mulai usaha. Jadi emang bisnis itu bukan tentang soal numbers aja ya Mas, tapi gimana kebermanfaatannya ya, kebermanfaatan bagi setiap yang terkait lah sama bisnis itu. Oke, Mas. Nah, kalau impact dari brand identity nih Mas ya, dari balik lagi nih ke brand identity. Kalau impact dari brand identity yang udah dibangun sama Mbok Darmi ini terhadap loyalitas customernya Mbok Darmi itu gimana sih Mas? Oke, tadi brand identity mungkin jadi brand personanya gitu, ada Mbok Darmi, susu si Mbok Darmi ini
Mbok Darmi ini kita coba bentukkan sebagai orang yang humble, merangkul, gitu Hmm. ya. Terus juga akhirnya kita punya namanya cucu kesayangan. Nah, ini juga terlihat sekali dampaknya di retention dan juga marketing cost effectivity. Jadi, efektivitas budget marketingnya pun akhirnya jadi menurun signifikan karena mungkin kita nggak perlu punya banyak budget untuk ngeworo-woroin untuk selalu bertarung gitu ya di benaknya konsumen. Apa namanya, kita mau beli minuman apa ya gitu, mungkin dengan banyak kategori dari kopi, coklat, minuman kekinian, tapi salah satu solusi yang dihadirkan oleh Susumbo dan Mi yaitu adalah minuman susu segar ready to go gitu ya, yang bisa di teman-teman cobain di khususnya hari ini di seluruh area Jabodetabek, yang affordable dan itu masuk ke dalam benaknya mereka. Jadi kalau mau beli susu ready to go ya cuma susu Bodarmi gitu. Jadi positioning itu ngebawa persepsi gitu, bawa ke benak konsumen dan tadi dampaknya apa sih gitu ya. Tadi retention pasti, efektivitas budget marketing itu jadi nggak harus selalu woro-woro dengan budget yang besar gitu. Kita tinggal karena sudah banyak, kebetulan karena susu Bodarmi sudah 10 tahun, jadi dari umur 18 sampai 40 tahun tuh market kita cukup besar dan cukup kuat loyalitasnya gitu. Jadi kita hanya recall customer dengan konten yang relevan, coba remind lagi, coba recall dengan konten-konten ya tadi bisa tapping di event ataupun dari segi konten sosial media ataupun melalui apa namanya platform-platform lainnya ataupun lewat konten-konten marketing lainnya gitu. Oke, nah jadi berarti kalau misalnya punya brand identity yang kuat, kita nggak perlu istilahnya nggak Gak perlu harus bukan nggak sering bakar uang. ya ya gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya eh ngeiklan itu jadi nggak terlalu buang-buang budget ya mas. Jadi Betul. karena emang udah ada loyal customernya juga yang emang pasti si loyal customer ini juga menyebarkan word of mouth marketingnya juga ya mas. Jadi Betul. emang itu bakal lebih mudah juga menjangkau market. Oke mas, dari tadi saya benar-benar takjub sama Susumbo Darmi. Banyak banget insight baru nih ya mas yang saya dapatkan gitu. Nah mas, kalau misalnya peran brand identity ini gitu ya dalam mengatasi tantangan seperti misalnya kan kalau sekarang banyak banget nih mas, minuman-minuman tuh sebenarnya banyak ya kan, susu juga banyak nih mas. Gimana sih peran brand identity ini dalam persaingan pasar atau misalnya sekarang kan trennya itu cepet banget berubah gitu ya mas. Nah gimana cara bukan cara tapi lebih ke gimana brand identity yang kuat ini bisa meminimalisir lah dari itu gitu, dari persaingan pasar. Oke, mirip sih sama yang tadi. Pasti pendekatannya kita tuh fokus di era yang marketing yang sekarang, ada namanya flywheel marketing, bahwa kita harus fokus menjadi customer, menjadi fokus kita menjadi customer obsession lah ya. Kita apa-apa tuh layanan, produk, pricing, promotion, semuanya tuh berdasarkan mereka gitu. Jadi kita sesuaikan cara komunikasinya. Value-nya nggak akan pernah berubah dari awal Susumbo Darmi sampai hari ini. Tapi yang kita coba maksimalkan adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka. Nah, jadi dengan kita punya beberapa program gitu ya, dari mulai program bulanan, mingguan, harian, sampai ke tahunan, kita tuh di setiap tahunnya punya campaign namanya Darmi Festival. Darmi Festival itu adalah rangkaian acara ulang tahunnya Susumbo Darmi, kemarin berlaku di 11/11, yaitu untuk salah satunya adalah mengapresiasi cucu-cucu kesayangan itu gitu. Jadi kayak kita dari bulan Oktober, November sampai Desember kita tuh lagi banyak bagi-bagi hadiah nih gitu. Jadi buat teman-teman boleh cek di Instagramnya Susumbo Darmi. Kenapa? Karena kita lagi banyak banget ngasih tahu bahwa Susumbo Darmi lagi ngasih banyak hadiah loh. Ini adalah bentuk apresiasi kita, bentuk terima kasih kita sama cucu kesayangan yang udah nemenin kita selama 10 tahun. Jadi ada hadiahnya, ada motor listrik, mesin cuci, laptop, banyak banget deh peralatan rumah tangga, mesin cuci, apa segala macam TV juga ada. Jadi
itu adalah bagian dari kita juga mengapresiasi cucu-cucu kesayangannya Simbo gitu. Jadi harapannya bisa banget nih gitu kita menjaga hubungan baik sama customer loyalnya, dan itu yang membuat kita bisa menang di kompetisi. Mau ada brand baru pastilah gitu ya, brand baru itu juga menimbulkan kompetisi baru, tapi challenge-nya di kita juga bagaimana caranya kita bisa mempertahankan customer tadi. Ya salah satunya tadi dengan membangun loyalty program mungkin gitu, ataupun sesederhana bikin gamification gitu-gitu sih yang sering kita lakukan sebenarnya. Wah, penting banget ini nih, harus banget dicatat nih sama foodpreneur semua, sama sahabat foodie semua. Tadi ya ada loyalty program ya Mas disebutnya berarti ya. Betul. Ada loyalty program di mana Susu Mbok Darmi ini mengapresiasi gitu ya, sebagai bentuk apresiasi kepada loyal customernya ada bagi-bagi hadiah nih. Nah, Betul. perlu dicatat nih sama sahabat foodies ini, sangat penting, dan itu akan menjadi pengikat ya Mas, pengikat antara Susu Mbok Darmi dan loyal customernya gitu. Sip nih Mas. Aduh, sebenarnya banyak banget nih Mas yang mau saya gali gitu ya dari Susu Mbok Darmi, tapi karena temanya brand identity, jadi saya bicaranya soal brand identity. Nah, Mas gimana sih? Tadi kan udah dijelasin tantangannya, impact-nya gitu ya. Tapi kalau cara mengukur keberhasilan dari brand identity ini gimana, Mas? Boleh Oke. Jujur untuk saat ini mungkin brand identity ini kita coba lihat sebagai tadi brand health gitu ya. Gimana caranya banyak matrix-matrix yang digunakan untuk bisa mengukur seberapa besar brandnya ataupun seberapa relevan dengan marketnya gitu, atau sebenarnya persepsi yang hari ini sesuai nggak sih dengan apa yang ditangkap oleh market. Ya salah satunya sih kita rutin melakukan research gitu ya selama setiap tahunnya, di setiap semesternya gitu, di setiap semesternya untuk mengukur kira-kira bagaimana sih Susu Mbok Darmi ini di benak konsumen, sudah sesuaikah dengan apa yang coba kita komunikasikan. Karena proses validasi itu juga penting. Jadi itu sih sebenarnya salah satu cara. Matriksnya banyak banget gitu, tapi minimal dari program-program yang kita lakukan, kita juga mengukur optimasi dari setiap programnya. Kalau yang diajarin, aku juga belajarnya dari Foodies salah satunya gitu ya. Jadi kalian belajar di Foodies kan ada buy now, buy leads, buy more, buy often, sama buy loyalty. Nah, program-program itu dikombinasikan, diukurlah performance-nya gitu, diukur setiap stage-nya. Kalau kata Mas Rex Marindo kan lebih ke numbers, 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 numbers gitu ya. Nah, di posisi itu sih sebenarnya yang kita perlu banget mengukur setiap performance dari promo ataupun campaign ataupun yang satunya sedang dibahas dalam identity berkaitan sama loyalty. Bisa kita ukur juga retentionnya gitu ya, berapa sih customer yang sering balik ke kita, berapa customer lama. Nah itu penting banget tuh, CRM program juga jadi salah satu matriks yang sangat penting, salah satu program yang penting untuk bisa mengukur tadi seberapa efektif gitu ya, seberapa berdampak sih sebenarnya brand identity personality terhadap keputusan membeli gitu. Tapi memang salah satu cara yang paling relevan mungkin bisa menggunakan, kalau belum bisa pakai jasa pihak ketiga, teman-teman tuh bisa melakukan kuesioner sebenarnya. Gitu, dengan pertanyaan terbuka tertutup, datang kuesioner, kira-kira bikin program yang buat akan customer-nya mau mengisi kuesioner tadi gitu ya. Nah, itu yang coba dimaksimalkan untuk balik lagi, get back ke customer, cari tahu relevan nggak sih sebenarnya apa value yang kita coba berikan sama customer. Karena kan walaupun tadi kompetisi sangat banyak gitu ya, banyak brand baru, mau nggak mau ranahnya adalah keputusan membeli itu didasarkan pada emotional value ya. Jadi di luar rational value-nya sudah terpenuhi, kalau emotional value-nya belum terpenuhi ya tidak jadi beli gitu. Apalagi sekarang kan kita lihat banget bahwa bukan karena produknya, tapi karena satu movement yang dilakukan gitu ya sama sebuah brand, akhirnya berdampak besar gitu. Gitu sih. Jadi itu juga bagian dari brand identity mungkin ya, jadi brand personality gitu. Oke, berarti tadi yang perlu kita garis bawahi perlu research sama validate. Betul. Kalau banget alat-alat
alatnya banyak banget ya Mas. Cuman yang perlu kita garis bawahi itu research sama validation gitu. Betul. Oke, mungkin sahabat foodies yang mau bertanya boleh banget. Uh, nah, udah. Oh, nah belum ada yang nanya sih Mas di saya cek di kolom Q&A belum ada yang nanya. Oke, mungkin lanjut ke saya lagi aja. Boleh. Lanjut ke saya. Ngobrol Uh, lagi aja. tadi tuh sebenarnya masih penasaran sih Mas kalau susu Bo Darmi ini tuh jual susu aja atau ada produk lain? Mungkin di sini ada yang belum tahu juga susu Bo Darmi jual apa aja, boleh dijelasin Mas? Oke, mungkin teman-teman juga ada yang areanya sekarang di luar Jabodetabek, ada yang di Bandung gitu ya. Mungkin doain aja tahun depan kita ada di sana. Jadi bisa segera cobain. Tapi Iya, pada dasarnya susu Bodarmi itu sebenarnya adalah produk ataupun brand yang jual susu pasteurisasi, susu segar pasteurisasi gitu ya, yang kita kombinasikan dengan beberapa buah gitu ya. Buah bahan-bahan asli, kita juga menggunakan strawberry asli, buah asli, makanya kita juga punya campaign namanya cuma ini yang asli gitu. Jadi kita menggunakan buah asli, susu asli, menggunakan almond asli, alpukat asli. Jadi kita menggunakan bahan-bahan asli untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian saat ini kita juga sudah ada berada di kurang lebih di 70 cabang di area Jabodetabek. Mudah-mudahan tahun depan di bulan Februari Maret gitu kita udah bisa masuk gitu ya ke Bandung. Doain aja teman-teman yang ada di Bandung. Kemudian juga hari ini kita tuh punya kurang lebih dua cup gitu ya, dua ukuran, satu yang tiny dan juga yang monster. Kemudian dari susu Bodarmi ini 70 cabang ada di mall, di stasiun, kemudian juga ada di fasilitas-fasilitas publik gitu ya, di area-area sekitaran teman-teman gitu, di kampus juga ada. Jadi itu yang pengen kita besarkan audiensnya gitu ya, nggak cuman tadi ke area kampus ataupun hanya Jabodetabek saja. Di tahun depan mudah-mudahan kita sudah bisa masuk ke Bandung, jadi teman-teman yang di Bandung, teteh-teteh Bandung sudah bisa cobain susu Bodarmi gitu. wah, sip Mas, ditunggu banget ada di Bandung nih. Kalau udah di Bandung, saya pasti datang. Nah, penasaran banget. Soalnya penasaran banget Mas sama susu Bodarmi ini gitu. Nah, Mas, boleh mungkin ini terakhir ya Mas. Bisa jadi pertanyaan terakhir nih Mas. Boleh ada tips nggak sih Mas? Tips apa yang bisa disampaikan gitu ya ke foodpreneurs, ke sahabat foodies terkait brand identity dan untuk keberlangsungan gitu ya, keberlangsungan di bisnis kuliner. Oke, kalau berkaitan dengan brand identity, aku coba sederhanain dalam bentuknya personality ya. Jadi brand itu harus bisa dihumanisasi gitu, harus keberadaannya itu dirasakan. Gimana caranya bisa keberadaannya dirasakan dengan bisa relevan dengan target marketnya. Jadi relevansi adalah kunci gitu. Jadi buat aku sih, buat kita gitu, beda aja tuh nggak cukup. Kita butuh sebuah relevansi dan itu adalah sebuah kunci. Jadi untuk jadi beda gampang sekarang gitu ya. Dulu mungkin diferensiasi banyaknya karena gimana caranya jadi beda. Tapi karena saking banyaknya perbedaan hari ini, jadi beda aja tuh nggak cukup gitu. Makanya jadi beda yang seperti apa? Jadi beda yang bisa relevan dengan target marketnya. Jadi relevansi is key gitu. Berarti tadi perlu digarisbawahi lagi. Perlu digarisbawahi lagi, gak cuman beda aja, bedanya jangan nyeleneh ya Mas, tapi emang Betul. harus relevan dengan kebutuhan ya, Betul. dengan kebutuhan dan keinginan. Wow, menarik banget. Pembahasan kita sore hari ini benar-benar menarik banget nih Mas. Cuman saya ada satu lagi pertanyaan Mas. Tadi boleh, terakhir tenang aja. lagi nih Mas. Pingin nanya lagi nih Mas ya. Terkait sosial medianya dari Susu Bodarmi. Soalnya tadi saya cek juga dari konten-kontennya tuh emang unik-unik banget nih Mas. Unik-unik banget. Tadi saya cek di konten Instagramnya Bodarmi itu ada ini. Boleh, yang mana? Di audit nih ya?
Di susu underscore Bodarmi, teman-teman boleh lihat. Ya, susu underscore Bo Darmi. Bodarmi. Kalau mau cek Instagramnya di susu underscore Bo Darmi. Nah, saya cek di konten-kontennya tuh menarik banget ya Mas. Sampai ada yang sebenarnya ini lebih ke entertain ya Mas. Yap. Gimana? Ke entertain ya Mas. Jadi seru gitu ya, lihatnya tuh seru. Soalnya emang bukan promosi secara langsung gitu ya, tapi emang kebanyakannya entertain. Nah mungkin Mas boleh mungkin ya, ini walaupun agak melenceng dari brand identity ya, mungkin boleh dijelasin gitu ya Mas, kok bisa gitu ya dapetin ide-ide menarik gitu ya, dari mana sih Mas idenya itu muncul? Oke, Sehingga sebenarnya kita balik lagi tadi, relevan itu mau nggak mau harus salah satu bagian dari relevan adalah tahu apa yang lagi dibicarain ya gitu. Ya bagian dari riding the wave. Kemarin aja ini cerita sedikit yang pada saat ada konser Coldplay lagi viral tuh, kontennya apa namanya, vokalisnya gitu ya, untuk bisa lagi jalan di pinggiran sungai itu di hari itu juga 1 jam, mau nggak mau kita juga harus agile gitu, harus bisa relevan dan juga ikutin tren. Jadi langsung bikin konten gitu. Yang penting coba ikutin, tap in di setiap tren yang ada gitu. Terus juga kita selalu munculin sekarang si pibo-nya gitu ya untuk bisa relevan lagi. Jadi kuncinya sebenarnya itu sih, research sama relevan. Jadi kita tahu nih market, setiap hari kita mantengin salah satunya tools yang aku pakai itu Google Trend, ngobrolin apa aja, relevan nggak sama kita value-nya, apakah bisa kita deketin value-nya seperti itu atau enggak. Terus juga kalau kita tahu nih target market kita ada yang di mall, ada yang di stasiun, oh behavior yang di stasiun seperti apa ya, oh seperti ini. Makanya ada foto-fotonya. Terus juga kalau di scroll lagi ke bawah ada tebak-tebakan. Kemarin tuh lagi rame ada gambar foto sapi, air susu dibalas dengan air, kita bikin tebak-tebakan. Dan itu nggak kita, itu apa namanya, berjalan secara organik gitu ya. Kalau boleh lihat komen-komen di bawahnya pun seru gitu. Nah, ngelihat respon-respon audiens yang seperti itu, kita juga sering banget tuh mengkombinasikan itu. Di luar itu juga di engagement story-nya, di interaction story-nya, kita juga coba bangun itu sama audiensnya kita. Jadi bahkan buat saya sih nggak, proporsi di konten pilarnya tuh proporsi promo tuh bahkan under 10% sih gitu. Karena kita coba komunikasiin ke target market bahwa kita tuh deket loh, kita tuh relevan loh sama target market kita, dan kita tahu banget siapa target marketnya kita, sehingga kita bisa coba memvisualisasikannya gitu. Jadi kita pengen, ya udah kita kenal kalian loh dari mulai ibu-ibu yang ada anaknya. Kalau boleh dilihat di kontennya Susu Underscore Bodarmi yang ada foto anak-anak, itu anak kecil yang pakai baju oranye, itu adalah foto customer. Jadi kita minta, Kak, hai Cu, terima kasih ya udah datang bareng anaknya. Aku boleh minta fotonya nggak buat di post di Instagram gitu. Jadi itu foto real customer. Jadi harapannya itu kita bisa dekat lagi sama customer kita, dengan juga tahu mereka pun jadi leluasa gitu, bisa mengkomunikasikan apa sih yang mereka pengen gitu kan. Nggak, sebentar lagi juga di bulan Desember kita akan rilis produk baru, dan salah satu rilis produk barunya itu pun berdasarkan keinginan dari cucu-cucu si Bo gitu. Jadi Bo bikin rasa ini dong, rasa ini, akhirnya kita coba develop. Nah, nanti tungguin deh. Pantengin terus IG-nya Susu Underscore Bodarmi, jangan lupa juga di follow ya. Oke. Tuh, jangan Tetap lupa di jualan follow ya. ya. Jualan, Jangan lupa di follow sahabat foodies, karena emang konten-kontennya juga emang menarik. Saya terhibur banget tadi liatnya gitu. Dan ternyata tadi juga konten juga emang salah satu bentuk komunikasi yang emang buat mengikat lah gitu ya, buat mengikat customer, buat lebih dekat gitu ya dengan customer, lebih mengenal customernya. Oke, mungkin dari teman-teman sahabat foodies yang mau bertanya boleh banget cantumkan pertanyaannya, boleh tulis di kolom Q&A. Mumpung Mas Novalnya masih ada nih. Iya, tanya apa aja boleh. Sebelum diakhiri, oke, mungkin Mas mau izin dulu nih
mau izin kasih info ke sahabat foodies ya Mas. Uh, nah, sahabat foodies, bagi sahabat foodies semua ini yang lagi mengalami hal ini nih, lagi mengalami budget udah keluar banyak tapi salesnya gak naik-naik, brand juga gak terkenal, tim marketing dan operasional yang selalu beralasan kalau naikin sales ya butuh budget besar karena mereka taunya cuma pasang iklan gitu. Potensi untuk naikin sales banyak banget tapi nggak tahu nih harus gimana karena nggak punya tim yang kompeten. Database banyak tapi cuma data gitu tanpa adanya sales repetisi. Kehilangan potensi omset yang sangat besar di depan mata hanya karena Anda tidak menyadari gitu ya bagaimana mengoptimalkan potensi tersebut. Wah, kalau sahabat foodies mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan, jangan sampai nih. Kalau yang belum ngalamin jangan sampai, kalau yang udah ngalamin stop ya, stop, lebih baik stop di situ gitu ya, lebih baik cari ilmunya supaya bisnis kulinernya tetap sustain, bahkan tetap harus berkembang gitu ya. Nah, sahabat foodies bisa ikut kelas low budget high impact marketing, di mana di kelas ini tuh banyak banget yang akan dipelajari seputar marketing, marketing dan sales gitu. Nah, selain belajar secara umum gitu ya, di sini juga di kelas ini juga pola sahabat foodies bakal belajar mengenai pola dan model penerapan 20 program low budget. Nah, selain itu, detail pelaksanaan program low budget high impact marketing juga dipelajari dari mulai menyusun target marketing sampai mengevaluasi programnya. Nah, selain itu, sahabat foodies juga akan belajar mengenai teknik menyusun USP, Unique Selling Proposition, untuk mendukung program low budget high impact marketing. Nah, terus ada juga sahabat foodies bakal belajar juga terkait ide-ide mendapatkan customer baru, membuat customer lama balik lagi, membuat customer membeli lagi lebih banyak, membuat customer lebih sering membeli, membuat program promosi mingguan, bulanan, dan juga promosi tanpa keluar budget besar. Nah, jadi sahabat foodies yang mau ngembangin usahanya dan emang mau mengembangkan program marketing yang ingin dikembangkan lebih gitu ya supaya lebih berimpact terhadap brandnya sahabat foodies, bisa banget nih join kelas ini karena spesial hari ini kita ada diskon dari harga normalnya 1.999.000 menjadi 299.000 aja. Nah, jadi buat sahabat foodies boleh langsung claim promonya ya di bit.ly promo live IG strip LBHI strip foodies. Nah, mungkin saya bakal coba share di kolom komentar ya teman-teman. Ya, belum muncul ya. Oke, nanti saya sebentar ya. Oke. Nah, mungkin dari untuk menutup acara sore hari ini dari Mas Noval mungkin ada closing statement dulu buat sahabat foodies. Mungkin yang tadi ya. Jadi beda aja nggak cukup, brand relevansi is a key gitu. Berarti tadi ya, boleh tadi teman-teman beda aja gak cukup, kita perlu relevansi juga. Oke,
Oke, sahabat foodies, nanti saya coba cantumin linknya. Nanti saya coba cantumin linknya di caption ya. Jadi nanti live ini kita share di feed kita. Nanti kita cantumin juga linknya. Oke, Mas Nova, makasih banyak. Sore hari ini sungguh banyak banget ilmu dan insight yang saya dapetin gitu ya. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol walaupun dalam waktu singkat banyak banget ilmu yang saya dapetin. Sebelumnya terima kasih banyak. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat untuk sahabat semua. Oke, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Oke, sahabat foodies. Oke, yes. Wah, masih banyak yang nunggu linknya ya. Oke, sahabat foodies, untuk linknya nanti saya akan share di dalam caption ya. Nanti live ini akan kita posting melalui feed Instagramnya Foodies. Jadi nanti pantengin terus feed Instagramnya Foodies ya, sahabat Foodies. Saya Sabila Nurul Aini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.